Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bertemu kembali dengan saya JJ Jainuddin dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7 semester 1. Baik anak-anakku sekalian, ya. Kita minggu yang lalu belajar tentang bagaimana sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kita sudah pelajari yaitu di perumusannya. Ya, untuk selanjutnya kita coba mengingat kembali apa saja yang kita sudah pelajari minggu lalu. Masih ingat anak-anakku semuanya tentang perumusan Pancasila? Ya, benar. Diawali dari pelantikan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya dilakukan sidang pertama untuk BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana di dalamnya ada beberapa tokoh yang mengusulkan. Siapa saja? Masih ingat? Ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua adalah Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno, ya. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Bisa dilihat. Yang kedua oleh Supomo apa saja, yang ketiga oleh Insinyur Soekarno. Di sana disampaikan masing-masing punya pemikiran yang sangat luar biasa untuk bangsa dan negara tercinta ini. Itulah minggu lalu kita telah pelajari, ya. Selanjutnya yaitu bagaimana Insinyur Soekarno juga menyampaikan dari istilah pertama kali disampaikan yaitu Pancasila. Ingat, Pancasila yang pertama kali menyampaikan Insinyur Soekarno. Meskipun istilah Pancasila sebelumnya sudah dikenal, namun Insinyur Soekarno menyampaikan kembali tentang istilah tersebut. Dari Pancasila beliau meringkas menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dari 3 sila ini, trisila ini menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Baik anak-anakku semua, ya. Kita bertemu kembali untuk kita pelajaran hari ini adalah PPKN Hayya Nabda Darsanal Yaum bi Qiraati Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, mari kita nyanyi bersama lagu kebangsaan kita, bukan lagu kebangsaan, lagu tentang bangsa negara kita yaitu Garuda Pancasila. Ikut semuanya agar kita bisa menghayati Pancasila yang kita sedang pelajari. Ayo, siap-siap ya. Ya, silakan siap-siap kita nyanyi bersama. Kita telah menyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Ya, kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu bagaimana sih sidang kedua BPUPKI. Anak-anakku, sebelum kita lanjut ke sidang kedua ini, kita masih ingat bagaimana sidang pertama BPUPKI dilaksanakan namun belum menghasilkan dasar negara. BPUPKI dilanjutkan dengan panitia kecil namanya yaitu Panitia 9. Kenapa disebut dengan Panitia 9? Ya, karena anggotanya berjumlah 9 orang. Tentunya diketuai oleh Insinyur Soekarno. Hasilnya adalah dari Panitia 9
yaitu dinamakan dengan Piagam Jakarta. Itulah sidang pertama BPUPKI hingga ke Panitia 9. Selanjutnya kita sidang kedua BPUPKI. Di sidang kedua ini dibagi menjadi 3 tim. Yang pertama adalah tim dari Panitia Hukum Dasar, yang kedua adalah Panitia Ekonomi, yang ketiga adalah Panitia Bela Negara. Saya ulangi lagi, yang pertama Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah Panitia Ekonomi, dan yang ketiga adalah Panitia Bela Negara. Yang selanjutnya pada kesempatan ini tanggal 14 Juli tentunya, karena sidang BPUPKI yang pertama ini dari tanggal 10 sampai 17 Juli, dan pada tanggal 14 Juli Insinyur Soekarno menyampaikan rancangan tentang undang-undang. Insinyur Soekarno menyampaikan tentang rancangan undang-undang. Kita lihat apa saja rancangannya. Yang pertama adalah bagaimana pernyataan Indonesia merdeka. Di rancangan undang-undang ini di sana disampaikan pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua adalah pembukaan UUD. Di sana adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, mari kita bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Karena di sana sudah ditetapkan bahwasanya Panitia 9 sudah menyusun yang namanya Piagam Jakarta. Sekarang bagaimana sih penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Kita lihat teman-teman semuanya, dicoba kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana pembubaran BPUPKI. Ini kenapa dibubarkan? Karena BPUPKI telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan dan diganti menjadi bidang baru atau lembaga baru, namanya PPKI. Pada tanggal 8 Agustus, karena Indonesia belum dinyatakan merdeka, pada tanggal 18 Agustus Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta dan dengan Subarjo berangkat ke Vietnam. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Terauchi, Marsekal Terauchi, untuk menyampaikan bahwasanya Indonesia sudah siap merdeka. Nah, ketika perjanjian bertemu, dijanjikan Indonesia akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus. Teman-teman semuanya, 24 Agustus Jepang ingin memerdekakan Indonesia. Namun apa yang terjadi? Selanjutnya kita lihat dari bagaimana penetapan Pancasila ini. Nah, pembentukan panitia PPKI ya, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Diulang, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Lingkai. Ini adalah PPKI. Kalau BPUPKI namanya Dokuritsu Junbi Kosakai, kalau PPKI Dokuritsu Junbi Lingkai. Coba kita lihat, perhatikan selanjutnya. Ya, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 21 orang. Dari 21 orang ini ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi yang direkomendasi Jepang sebenarnya 21, namun ditambah oleh kita 6 orang, dan itu tanpa sepengetahuannya. Kita perhatikan selanjutnya. Jepang, kita lihat sejarah Jepang menyerah tanpa syarat. Coba lihat film berikut ini. Ini adalah gambaran bahwasanya Jepang pada saat itu dibom atom oleh Amerika, oleh sekutunya di daerah Hiroshima dan Nagasaki. Nah, karena di bom atomnya atau diserangnya Jepang ini, maka tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Lihat kondisinya, memang hancur berantakan Jepang pada waktu itu, dibom atom oleh tentara sekutu, tentunya oleh Amerika. Nah, ketika ini bagaimana nasib Jepang selanjutnya? Tanpa syarat menyerah kepada sekutu, yaitu Amerika dan sekutunya.
Ya, kita saksikan dulu sampai selesai. Kita selanjutnya yaitu ketika pemuda, ketika Jepang dilakukan penyerangan oleh sekutu dan menyerah kepada sekutunya, didengar informasi tersebut oleh para golongan muda. Para golongan muda akhirnya menginginkan kepada golongan tua, atau kita sebut golongan tua adalah Soekarno, Hatta, dan tim-tim yang lainnya, menginginkan untuk segera diproklamasikan tanpa menunggu janji dari Jepang. Akhirnya terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu? Adalah bagaimana Insinyur Soekarno dipaksa atau diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Di sana diminta untuk segera memproklamasikan Indonesia. Akhirnya disepakati bahwasanya Insinyur Soekarno dan Hatta siap untuk memproklamasikan tanggal 17 Agustus. Kita lihat di sini, dimulai dari bagaimana informasi didapatkan, yang kedua bagaimana penculikan dilakukan oleh golongan muda, dan disepakatilah bahwasanya akan dilakukan yang namanya proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Kita sama-sama tahu bahwasanya teks proklamasi telah kita hayati setiap tahunnya, kita peringati setiap tahun. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Tanggal 17 Agustus 1945. Namun teman-teman semuanya, kita lanjut. 17 Agustus ini dasar negara kita belum ditetapkan. Dasar negara kita belum ditetapkan. Akhirnya kita lihat selanjutnya, akhirnya bagaimana 18 Agustus dilakukan rapat PPKI. Karena dasar negara belum ditetapkan, semenjelang rapat pertama BPUPKI, Insinyur Soekarno mendapat laporan dari wilayah Indonesia Timur bagaimana mengkritisi Piagam Jakarta pada sila yang pertama. Sila yang pertama kita sudah tahu kan? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan ini yang dikritisi oleh mereka dari Indonesia Timur. Akhirnya Insinyur Soekarno memanggil tokoh dari Islam, Ki Bagus, Kiai Haji Wahid Hasyim, dipanggil, dimusyawarahkan, akhirnya disepakati. Dan sila pertama diubah, yang awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan inilah yang disepakati atau ditetapkan di rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang isinya adalah Pancasila hari ini. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan 18 Agustus ini ditetapkan sebagai bagaimana Pancasila sebagai dasar negara.
Lalu hasil dari sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus diantaranya menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menunjuk presiden dan wakil presiden, yaitu presidennya Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Dan yang terakhir adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan 3 ini merupakan hasil dari PPKI. Baik anak-anakku semuanya, kita simpulkan dari awal bahwasanya setelah dirumuskan di sidang BPUB pertama, lalu dilanjutkan dengan panitia 9 yaitu namanya Piagam Jakarta, dan yang terakhir disepakati pada tanggal 18 Agustus Pancasila sebagai dasar negara dengan sila yang pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, terima kasih kita semuanya telah melaksanakan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya JJ Janudin, jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya kita bertemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.